Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 18 Juni 2026, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Jadi di sini saya mohon maaf dulu kalau sekiranya di sini suara saya agak sedikit berbeda ya, karena dari hari Senin itu wah, jadwal padat sekali ya untuk upacara agama itu. Alhasil saya itu sempat drop kemarin. Dan ini pun sudah mulai agak mendingan ya. Jadi dari hari Selasa, Rabu itu drop sekali. Dan ini suaranya kalau kalian agak sedikit bengek dikit ya, ini bengek dikit suaranya ya, karena ini faktor ya lumayan banyak lah. Tapi yang penting di sini untuk analisa terakhir itu kan sudah saya infokan di post community di YouTube ya kan. Yang dimana di sini adalah terakhir untuk dianalisanya adalah saya infokan daily-nya berdasarkan Fibo swing pendek itu adalah berada di kisaran 4595 sampai low di sini, dan ini marketnya pas kena 61,8 dan kemudian drop akibat dari kemarin, lebih tepatnya semalam, masalah FOMC, yang dimana FOMC memberikan sinyal bahwa akan tidak ada yang namanya pemotongan suku bunga, bahkan cenderung akan ada kenaikan suku bunga di akhir tahun 2026. Itu yang ngebuat gold itu sempat drop ekstrim dari harga 4381 sampai ke low-nya itu sampai di 4218, turun sejauh 1637 pip hanya dalam kurun waktu 2 jam aja. Jadi bayangin, sinyal yang sangat luar biasa ekstrim hawkish di sini, ini yang ngebuat gold itu didorong turun. Karena kalau dilihat juga ini berakibat positif juga dari US 10-year yield 30 tahun dan juga yang 2 tahun, dan itu juga mendorong yang namanya indeks dolar juga bergerak naik. Ya, di analisa terakhir juga saya infokan bahwa di sini akan terdapat yang namanya inducement, di sini juga akan terjadi yang namanya ada order block, dan secara daily juga saya infokan bahwa di sini marketnya akan berusaha untuk ngetes 4375 selaku resistance become support sebelumnya, dan maksimum adalah di sini marketnya bisa naik sampai ke area base terakhir atau enggak area supply sebelum marketnya kembali lagi turun ke bawah. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih? Sebenarnya sih di sini banyak banget ya yang bisa saya update, terutama untuk masalah bagian geopolitik sebenarnya ya. Jadi untuk masalah geopolitik sebenarnya di sini kalian bisa lihat sendiri dari apa namanya berita entah itu dari Investing Live atau enggak channel berita yang lain kayak financialjuice.com di sini, bahwa kemarin itu kan kenapa marketnya itu meledak pada saat hari Senin kemarin menciptakan gap ya. Jadi sedikit ada hal lucunya yang dimana market itu hari Senin market membuat gap besar akibat dari yang namanya hari Sabtu Minggu itu akan adanya penandatanganan. Kemudian di hari Rabu kemarin ya, Rabu kemarin marketnya drop untuk hanya sekedar nutup gap, dan sekarang marketnya bergerak naik lagi ekstrim ya. Kalau dibilang apakah ada gap untuk hari ini sih nggak ada gap ya. Jadi kenaikan di sini ya, kenaikan di sini dari segi goldnya dari hari Senin itu menciptakan kenaikan ekstrim dari Senin itu akibat dari yang namanya pergerakan di hari Jumat dini harinya, yang dimana menyatakan bahwa akan ada penandatanganan dari deal antara Amerika dan Iran, dan akhirnya ini sudah ditandatangani, sudah digital signing ataupun yang namanya sudah ditandatangani secara digital, lebih tepatnya kemarin katanya ya, di mana Trump di sini sudah kan, beliau sudah menandatangani memorandum understanding antara Amerika dengan Iran, semuanya juga sudah di sini ya. Jadi di sini semuanya ditandatangani ya. Jadi di digital MOU di sini pada hari Minggu sudah ditandatangani oleh wakil presiden dan juru bicara Iran. Kemudian di hari Rabunya itu ditandatangani oleh Trump dan presiden dari Iran. Jadi semuanya sudah ditandatangani, hanya saja sekarang bagaimana reaksinya. Ya, untuk sekarang katanya kan MOU di sini ataupun Memorandum of Understanding di sini katanya akan dipublish secara publik ya, akan lebih tepatnya akan bisa diakses secara publik, yang dimana apa saja hal-hal memorandum yang yang sudah ditandatangani oleh kedua negara tersebut, apakah perihal dari nuklir, kemudian dari Selat Hormuz dan sebagainya, itu katanya bakal dipublish secara publik supaya akses itu bisa diakses secara publik katanya. Cuma untuk sekarang ini belum saya dapat MOU-nya seperti apa.
Ya, mungkin nanti kalau memang ini dipublish secara publik, bisa diakses secara publik, mungkin saya akan share juga bagaimana hasil dari MOU antara Iran dan juga Amerika. Oke? Jadi yang penting sekarang adalah ini Iran dan Amerika sudah penandatanganan, sudah deal lah bahasanya antara MOU-nya tersebut. Cuman sekali lagi ya, apakah dengan adanya MOU di sini ini marketnya senang sekali ataupun sangat histeris sekali atau nggak sangat luar biasa positif sekali dan sebagainya? Memang secara logika dasar adalah ini memang pasti memberikan reaksi positif. Ya, yang dimana kita tahu juga sekarang ini marketnya setelah FOMC kemarin marketnya langsung sekarang pagi ini bergerak naik. Ya, untuk masalah FOMC ntar saya update ya kan. Jadi untuk sekarang masalah geopolitik dulu. Jadi ketika kedua hal negara ini ya yang dimana antara Iran dan Amerika ini sudah tanda tangan MOU, masalah Israel dan Lebanon ini sebenarnya masih tanda tanya. Oke, antara Amerika dan Iran memang sudah sign MOU, sudah penandatanganan MOU. Cuman di dalam MOU tersebut pasti ada yang namanya perihal masalah nuklir tentu aja, kemudian Selat Hormuz, kemudian dan sebagainya, dan tidak terlepas dari kegiatan Israel dan juga Lebanon. Memang keinginan Iran adalah kalau semisalnya tentara yang ada di tentara Israel yang ada di Lebanon itu kalau bisa ditarik mundur, gitu kan, hasil supaya deal gitu kan ya. Cuman ya udah. Apa memang hal tersebut bisa terjadi? Sementara ini dari pihak Israel tidak ada memberikan tanggapan apapun, ya, tidak ada memberikan tanggapan apapun untuk dari segi Israel untuk pagi ini. Oke, jadi pagi ini yang baru berbicara adalah dari segi Iran dan juga Amerika. Belum ada pihak dari Lebanon dan juga pihak dari Israel yang memberikan statement memang setuju dan memang dan sebagainya. Oke. Jadi sekarang memang hanya sebatas Iran dan Amerika doang. Jadi kalau semisalnya sesudah tanda tangan MOU tersebut ada hal perihal masalah Israel dan Lebanon masih juga dar-der-dor gitu kan ya. Mungkin MOU ini bisa batal. Sekali lagi, ini MOU-nya tanda tangan yes, tapi tanda tangan di sini itu sebenarnya masih mencakup dalam hal 2 bulan. Karena kemarin lagi ya sudah saya infokan 30 hari pertama itu membahas masalah Selat Hormuz dan 30 hari berikutnya ataupun total selama 2 bulan ke depan ataupun 60 hari ya. Di sini 60 day period itu akan lebih fokuskan terhadap masalah nuklir. Karena sekali lagi keinginan dari Amerika adalah dan juga Israel yaitu adalah Iran jangan sampai punya kegiatan nuklir. Sekali lagi, bulan pertama ataupun agenda yang kedua. Jadi sekali lagi, agenda pertama pokoknya adalah nuklir. Agenda yang kedua itu adalah Selat Hormuz. Jadi untuk sekarang Amerika katanya sih sudah mulai mencabut beberapa blokade katanya gitu kan ya. Walaupun secara statement di sini belum saya dapat sih belum ada gini ya. Trump sendiri dan juga dari Menteri Perangnya belum memberikan perintah untuk saya baca sendiri ya. Untuk sekarang ini belum saya lihat perintah untuk masalah Selat Hormuz itu sudah mulai dibuka lagi. Untuk di sini sih saya belum dapat ya, belum dapat untuk di sini. Atau mungkin saya belum baca, intinya ini sih saya belum juga lihat ya kan. Jadi intinya ini belum dibuka sepenuhnya dan Selat Hormuz masalah banyaknya ranjau juga itu belum dibersihkan secara seluruhnya oleh pihak Iran. Jadi masalah Selat Hormuz ini akan masih dipertanyakan, masih tanda tanya ya kan selama 30 hari ke depan ataupun selama sebulan ke depan. Dan tetap agenda utama selama 2 bulan ke depan, selama 60 hari itu adalah masalah nuklir. Jadi dengan adanya sudah tanda tangan antara Amerika dan Iran, memang reaksi market positif. Hanya saja kita masih belum menerima kepastian apakah yang pertama nuklir di Iran memang sudah let's say 100% dibatalkan dan Iran setuju 100%. Dan yang kedua adalah Selat Hormuz. Apakah Selat Hormuz sudah pure 100% dibuka? Karena statement terakhir yang saya baca di sini adalah Selat Hormuz diperkirakan tidak akan bisa kembali lagi ke masa sebelum perang. Tidak bisa menjamin seperti hal tersebut. Oke. Jadi kalau tidak ada
yang namanya penjaminan ataupun tidak ada yang namanya kondisi yang bisa memberikan kembali lagi ke masa sebelum perang. Jadi kalau kalian cari di berita itu kan pada saat sebelum perang di Iran Amerika itu dan juga blokade dari Amerika, dalam 1 bulannya itu banyak kapal yang bisa melewati Selat Hormuz, kalau nggak salah sampai 100 kapal ya. 100 atau ya pokoknya 50 plus kapal kalau nggak salah ya. Jadi sorry kalau saya salah. Intinya kalian bisa cari aja di AI itu kan, tanya aja ChatGPT atau nggak Gemini gitu kan. Nah untuk yang terakhir masalah penutupan itu adalah cuma bisa di bawah 10 kapal doang. Dan kata kemarin yang dimana sepertinya tidak akan bisa kembali lagi untuk ke zaman sebelum perang, yang berarti adalah di atas 100 kapal per bulan. Berarti kalau ini memang tidak bisa seperti hal tersebut, berarti ini akan masih menjadi concern yang dimana krisis energi itu akan masih terjadi sampai beberapa bulan ke depan. Bahkan pihak dari yang namanya senior, kalau nggak salah saya baca juga kemarin ya minggu lalu, yang dimana walaupun Selat Hormuz ini sudah dibuka, untuk bisa menangani yang namanya krisis energi selama beberapa bulan kemarin itu memerlukan pemulihan selama kalau nggak salah 1 kuartal atau nggak selama 3 bulan. Jadi saya lupa itu senior analis siapa gitu kan yang pernah saya baca, dari Arab atau dari mana itu saya lupa. Yang dimana sekali lagi kalau semisal memang Selat Hormuz dibuka, dan ini pun katanya sudah dibuka lagi ya kan, sudah mulai normal lagi, tapi supaya bisa mengembalikan jatah kemarin bulanan yang dimana itu sampai drop sekali, itu memerlukan pemulihan selama at least 1 kuartal ataupun 3 bulan. Jadi selama ini masih mengalami yang namanya defisit dari pihak energi, jadi dengan demikian krisis energi otomatis akan membawa dampak inflasi. Inflasi kemungkinan masih bisa naik selama bulan-bulan ke depan ya. Jadi dengan demikian berarti dari segi suku bunga itu akan dipertahankan. Nah, sekarang saya lanjut untuk masalah FOMC. Ya, untuk FOMC sendiri, statementnya dari Kevin Warsh adalah tidak ada pemotongan suku bunga. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, untuk masalah projection sampai di kuartal 3, lebih tepatnya sampai akhir tahun 2026, di sini terdapat 9 member FOMC yang niat untuk naikin suku bunga lagi ke angka 4%. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 member FOMC di sini menyatakan bahwa harus ada kenaikan suku bunga, karena sekali lagi walaupun MOU antara Amerika dan Iran sudah dibuka, Selat Hormuz sudah let's say sudah dibuka, untuk masalah sekali lagi yang tadi saya bilang di awal, masalah krisis energi untuk bisa pemulihan tersebut itu cukup lama. Jadi kalau cukup lama bisa dipulihkan, berarti mau tidak mau harga itu kan pasti akan masih bergerak naik akibat dari krisis energi. Oleh karena itu, yang ditakutkan adalah inflasi akan naik. Kalau inflasi akan naik, maka yang berdampak ini adalah dari pihak konsumen. Konsumen otomatis akan lebih susah untuk membeli barang. Jadi kalau lebih susah membeli barang, otomatis harga akan naik, ya kan? GDP akan turun dan sebagainya. Otomatis suku bunga mau tidak mau wajib dinaikkan sebagai hal yang namanya melawan inflasi, sebagai basic ilmu ekonomi, ya kan? Jadi di sini ada 9 member FOMC yang mengisyaratkan wajib ada yang namanya kenaikan suku bunga. Walaupun 8 member di sini itu masih menyatakan flat di kisaran 3,5 sampai 3,75. Ya. Jadi di sini memberikan projection bahwa untuk di akhir tahun itu kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga, atau enggak minimal di kuartal 3 akan ada kenaikan suku bunga. Ya, dengan projectionnya adalah kalau dilihat sekarang, ya kan. Jadi di sini untuk projection untuk di GDP sendiri, ya, untuk projection sendiri untuk di GDP di tahun 2026 kuartal 3 diperkirakan projectionnya itu akan mengalami kenaikan semua, terutama masalah inflasi. Ya, di sini untuk masalah PCE naik ke 3,6% dari yang sebelumnya 2,7, ya kan. Kemudian core PCE juga naik dari sebelumnya 2,7 ke 3,3. Oke, kemudian di sini untuk masalah tingkat pengangguran diperkirakan akan flat. Kemudian dari tingkat GDP diperkirakan akan turun. Jadi, untuk masalah inflasi di sini, inflasinya di sini itu bukan ngefek terhadap sektor tenaga kerja. Jadi,
inflasi di sini itu lebih ngefek terhadap harga-harga barang ya, seperti yang terjadi pada saat di bulan Maret kemarin, yang dimana kita tahu harga sembako lah, let's say bahasanya, itu mengalami kenaikan ekstrim, aparel, kemudian obat, kemudian transportasi dan sebagainya itu naik semua, karena sekali lagi yang naik itu adalah energi. Jadi energi di sini yang berasa itu adalah sektor konsumen yang berasa ya, harga-harga kayak bahan pokok itu pasti akan naik. Jadi tidak akan terlalu berdampak terhadap tingkat tenaga kerja, tidak sampai yang namanya itu ada PHK gede-gedean. Untuk sekarang sih proyeksinya seperti itu ya. Jadi ini kedepannya untuk di tahun 2026 ini akan masih kuartal 3 terutamanya, ini kemungkinan akan mengalami kenaikan ya, tetap dari segi PCE dan juga core PCE ini semuanya inflasinya kemungkinan semuanya akan naik semua ya. Jadi di 2026 kemungkinan GDP akan turun, kemudian tingkat pengangguran akan flat, kemudian dari segi pihak inflasi bisa aja 2026 ini akan naik lagi masalah krisis energi ya kan, dan core PCE inflasi ini juga akan sama-sama naik. Jadi semuanya ini masalah inflasi akan kembali lagi menjadi momok selama kuartal 3 kayaknya ke depannya. Oke, jadi dengan demikian bagaimana? Dengan kita membaca situasi geopolitik ya kan, dan juga dari FOMC economic projection di sini. Jadi di sini sebenarnya bisa menjadi isyarat bahwa kedepannya ini sebenarnya gold tidak menarik untuk dicari. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau lebih pro ya, saya lebih pro untuk sekarang kedepannya sampai di kuartal 3 sampai Agustus itu lebih pro terhadap indeks dolar sebenarnya. Karena sekali lagi walaupun di sini sudah adanya MOU yang ditandatangani ya kan, tetap yang dimana krisis energi itu akan mendorong yang dimana inflasi akan naik. Inflasi akan naik, otomatis yield yang akan lebih diuntungkan. Jadi otomatis yield dari Amerika yang bertenor 2 tahun, 10 dan 30 yang paling panjang itu akan masih menjadi hal yang sangat dicari oleh investor untuk mencari aset amannya, bukan gold itu sendiri. Nah sekarang berarti korelasi antara gold itu akan kemana? Apakah korelasi ini lebih kepada indeks dolar, yield, atau gold dengan minyak? Kalau sekarang saya lebih memilih gold bertindak dengan indeks dolar sekarang. Untuk sekarang jujur saya lebih memilih ini indeks dolar lebih menguat sebenarnya. Saya lebih memilih seperti itu. Dan kalau kayak begitu bagaimana? Apakah saya berniat untuk cari swing baru? Yes. Dengan hasil yang sudah keluar semua, saya berniat untuk cari swing sell terbaru. Oke, saya berniat mencari swing sell terbaru as a disclaimer. Oke, jujur saya belum ada open posisi sama sekali. Saya juga baru nyentuh chart di sini ya kan. Selama 3 hari kemarin saya nggak ada lihat chart sama sekali, cuma lihat berita gitu kan. Nggak ada lihat chart dan ya udah, ini ternyata chartnya beneran diam di tempat ya. Dari hari Senin, Selasa, Rabu malam ini marketnya flat diam di tempat. Jadi untung aja sih ya. Senin, Selasa ini marketnya kemana-mana. Jadi untung juga saya nggak ada lihat chart. Oke, sekarang kita breakdown kembali lagi ya. Ingat. Ini sekarang kita bahas secara teknikal. Oke, sebelum saya lanjut karena ini penutupan kemarin weekly ya, saya lupa infokan yang dimana ya udah. Kita akan melihat weekly sebentar. Weekly, kalau kita ingat, weekly terdapat yang namanya break of structure. Oke, break of structure di sini itu hanya sebatas ekor. Kalau sudah sebatas sektor di sini berarti ada kecenderungan marketnya akan bergerak naik untuk melakukan yang namanya retracement. Oke, sama halnya pada saat terjadi di sini. Di sini terjadi yang namanya break of structure, ya kan? Ini adalah change of character ditambah break of structure, tapi ini hanya ekor doang. Dan ekornya ini pun sangat panjang ya, ekornya sangat panjang dan kemudian menghasilkan retracement yang sangat tinggi. Nah, sama halnya sekarang. Sekarang kalau dilihat ya, kalau dilihat sekarang ini ekornya kan tidak terlalu panjang dan ini ditutup dengan candle merah. Jadi memang ini mengisyaratkan adanya retracement naik ke atas untuk melihat yang namanya koreksi ke atas sampai menciptakan yang namanya lower high baru. Ingat ya, secara weekly itu sekarang kita sudah membuat yang namanya low, lower high, dan lower low. Adapun kenaikan di sini ini akan dianggap sebagai bullish retracement.
Ya, karena sekali lagi marketnya lebih cenderung untuk bergerak bearish. Ya, jadi otomatis kalau secara weekly internalnya, kalau mau dicari Fibonacci-nya, berarti dari sini sampai sini. Maka didapatlah kemarin kenaikan sampai 4375 itu hanya sampai 38,2. Apakah 38,2 di sini marketnya kemungkinan akan berhenti? Memang 38,2 versi saya adalah sudah sampai minimum requirement ataupun sudah sampai minimum syarat. Ya, yang dimana kalau marketnya akan bisa melanjutkan kenaikan, ya sudah, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya marketnya naik dan naik pun, tetap ini akan menjadi bearish. Oke, ingat dari segi weekly, ini adalah lower high dan ini adalah lower low. Ya, ingat dari segi itu. Ingat, internal weekly adalah swing daily. Ya, ingat. Jadi kalau kalian melihat suatu konsep structure internal dan eksternal, kalian melihatnya itu dari time frame besar ke kecil. Jangan dibalik. Ya, internal time frame besar itu adalah eksternal ataupun swing di time frame yang lebih kecil ke belakangnya. Oke, jadi dari segi daily ya udah, ya kan daily-nya sama. Swingnya adalah seperti ini. Selama dia tidak break di atas 4.900 ini tidak akan dianggap sebagai bullish. Karena sekali lagi, internal weekly ini adalah swing dari daily. Nah, sekarang kita cari lagi swing daily-nya di tengah-tengah. Ya udah, ini akan mendapatkan low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi internal dari daily-nya sekarang adalah ini lower high dan ini adalah lower low. Sama seperti yang sudah saya infokan kemarin dari Senin, ya kan, Fibonacci-nya ditarik dari sini ke sini. Maka didapatlah ini kemarin marketnya sudah kena 61,8 dan marketnya pun sudah nabrak 4375. Sekarang tinggal penyesuaian sebenarnya di sini, ya. Apakah secara daily kita akan bisa melihat body candle close di atas 4375? Ya. Jika kita bisa melihat body candle close di atas 4375, saya rasa market akan bisa mengalami retracement naik ekstrim sampai ke 4475. Ya, sampai ke titik area supply di sini. As long as selama daily internalnya dia tidak break di atas 4600. Ya, jadi kalau ditarik pakai swing lagi Fibonacci dari sini sampai sini 4475 ini adalah 78,6. Oke, ini adalah 78,6. Jadi kalau kita berkaca seperti kejadian-kejadian yang lalu ya, kalau kita lihat internal sebelumnya kan seperti ini, low, lower high, lower low, inducement break, ya kan, kemudian marketnya break ke bawah. Jadi kalau dilihat awalnya marketnya itu secara daily hanya sampai 38,2, kemudian dia turun lagi, ya kan, naik sampai hampir 78,6. Nah, jadi ada kemungkinan marketnya bisa sampai 78,6. Jadi kalau kayak kemarin lagi dari sini sampai sini, ini kan tidak sampai ya. Ini tidak sampai 38,2 di sini. Ini juga nggak sampai. Oh, ini sampai 38,2 ya. Ini sampai 38,2, kemudian marketnya turun lagi, ya kan, sampai sini. Dan hasil dia membuat penurunan lagi. Jadi kalau mau versi versi panjangnya ya, untuk versi daily-nya, ada juga dia ngebuat seperti ini, low, lower high, dan lower low. Ini juga bisa. Ya, jadi swing kecil di sini itu tidak dianggap karena ibaratnya itu dia ngebuat low, lower high, ini hanya sebatas base, ya kan, drop. Ini hanya sebatas base juga bisa dilihat. Ya, jadi kalau kalian mau ngelihat swing bisa juga ngelihat versi line chart juga nggak masalah, atau nggak versi candlestick juga boleh. Jadi sebenarnya dari segi daily itu ada dua bentuk ya. Yang pertama internal besarnya, yaitu adalah ini sebagai high, ini sebagai lower low, ini sebagai lower high, dan ini adalah lower low. Jadi geraknya adalah lower low, lower high, dan lower low.
Oke, tapi kalau versi yang lebih kecilnya adalah sama ya seperti yang tadi saya bilang awalnya. Low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Itu juga bisa. Ya, kalian mau ngelihatnya ya di sini, berarti ditariknya adalah dari sini sampai sini. Dia ngebreak 78,6, kemungkinan dia akan mencari Fibonacci 4487 selaku 61,8. Dan di sini ditarik Fibonya dari sini sampai sini, ini adalah 78,0. Ya kan? Jadi ini kalau kita mendapatkan daily break di atas 4375, kemungkinan marketnya akan bisa mengejar 4475 sampai 44 ya, pokoknya area base di sinilah. Base di sini akan menjadi titik penentuan yang sangat ditentukan. Apakah dia kemungkinan akan break di atas 4600 atau justru ini akan menjadi titik swing besar. Ya. Jadi apakah kita bisa ambil swing di area ini? Ya, sebenarnya di sini ada dua tembakan area swing. Satu di area 4375 sebenarnya sudah terjadi kemarin, dan area adalah yang terjadi kalau misalnya break di atas 4375. Jadi ada dua tembakan area swing. Satu di sini, satu di sini. Jadi kalau kalian mau siapkan peluru swing, ya, siapkan pelurunya dengan dua tembakan aja ya. Antara di sini dan di sini. Jadi kalau kita melihat konfirmasi ke depannya dia masih stay under 4375, ini bisa untuk tembak swing. Tapi kalau misalnya tiba-tiba daily-nya break di atas 4375, otomatis kalian bisa kena stop loss, nanti kalian cari ambil swing lagi di area ini. Itu ya, tetap daily ini adalah bearish, tidak berubah. Even ini internal, eksternal apapun ini daily adalah bearish ya. Sekarang secara indikator mengatakan ini stokastik dan RSI-nya sedang di titik penentuan. Stokastik berada di border 50 ya, 46 dan 41. Di sini kan tengah-tengahnya 50 ya. Tengah-tengahnya 50, dan secara RSI pun dia di border 40 dan 50. Jadi secara historical kalian bisa lihat selama harga stay di bawah 50, market itu lebih memilih untuk lanjut melakukan penurunan. Jadi kemungkinan ini 50 hanya sebatas tembok, ibaratnya adalah support yang dijebol kemudian di retest menjadi resisten supaya valid. Jadi kemungkinannya ini 50 secara RSI dan juga stokastik akan dites sebagai tembok resisten, dan jika itu valid dan berarti daily tidak bisa break lagi di atas 4375, berarti kemungkinan kita bisa cari swing nanti, entah dimanapun itu. Ya, ingat daily-nya ini sekarang masih memang dia bergerak naik, hanya saja dia sekarang kehalang di 50 sebagai angka tengahnya, sebagai angka pivotnya. Oke, ini daily, ya kan? Untuk masalah support resistance daily, ya ini masih sama. Di sini ada minornya, ya, yang ada di harga 4245 di sini, dan di sini sebagai area penting di 4375. Ya. Sekarang kita ke H4. Ke H4 indikator dulu. Indikator mengatakan H4 terjadi yang namanya bearish divergence, oke. Yang dimana di sini marketnya ngebuat high, ya, marketnya ngebuat high, tapi dari segi stokastik dia ngebuat low, dan secara RSI dia itu juga sama ngebuat low lebih rendah sedikit. Jadi secara H4 terbukti ngebuat bearish divergence, hanya saja sekarang kita lihat secara structure ya. Secara H4 di sini stokastiknya masih di atas 50, dan secara RSI-nya dia flat di 50. Dia belum memberikan gerakan yang namanya pasti ke bawah atau sudah mulai reversal lagi ke atas untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi secara H4 sekarang ya, H4 ingat structure H4 itu adalah tergantung kalian ngelihatnya apa ya. Kalau kalian ngelihatnya ini adalah internal jelas ini sudah terjadi change of character di sini. Tapi kenapa saya lebih memilih ini marketnya ngebuat inducement? Ya, saya lebih memilih ini marketnya membuat inducement ketimbang sebagai change of character. Sebenarnya antara inducement dan juga change of character itu sebenarnya rada-rada tipis pembedanya. Ya, rada-rada tipis pembedanya. Oke, internalnya itu dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke, lower low. Jadi ini bisa dibilang sebagai lower high-nya ya kan, dan kemarin sudah di break dan kemudian dia bergerak naik dan kemudian sekarang drop lagi. Nah,
Dan kenapa saya memilih ini sebagai inducement yang ada di harga 4363 ya. Alasan gampangnya ini adalah market masih dalam kondisi bearish dan ini juga merupakan swing terakhir di H4, yang dimana swing ini adalah hanya sebatas internal doang, bukan yang namanya eksternal H4 ya. Kalau dibilang eksternal H4 ya sama kayak H1 berarti ya kan, ya sama kayak di daily berarti ya kan, yang dimana ini ditarik dari low, lower high ya, kemudian low di sini, lower high dan lower low itu. Jadi saya lebih memilih untuk membuat inducement yang ada di sini. Tapi kalau kalian memilih ini sebagai classic change of character, ya udah nggak masalah juga sih ya. Jadi kalau dibilang di sini awalnya apakah sudah bullish? Ya ini sudah bullish secara internalnya ya. Di sini melakukan change of character. Tapi sekarang kalau kalian ini sebenarnya marketnya sudah melakukan change of character kembali ya. Kenapa dia melakukan change of character kembali? Ya, karena kalau dilihat perjalanan dari segi time frame H4 ya kan, ketika dia ngebuat change of character di sini, dia itu ngebuat high, dia ngebuat low, dia 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 ngebuat high, dia ngebuat change of character. Dua low ini disapu ya. Jadi ketika dua low ini disapu berarti marketnya ngebuat yang namanya change of character di sini. Jadi sekarang time frame H4 bagaimana? Secara internal dia kembali lagi bearish. Ya. Kapan ini H4-nya akan berubah menjadi bullish lagi? Kalau terjadi change of character lagi di sini. Makanya tadi saya lebih prefer ini ngelihatnya sebagai inducement, ya kan? Ini saya ngelihatnya sebagai lebih ngelihat sebagai inducement di sini. Tapi kalau kalian ngelihat ini klasik sebagai change of character sih juga gak masalah sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau dilihat di sini marketnya secara internal structure-nya dia ngebuat high, low, high, change of character dengan body candle close, ya kan? Semua sudah ditutup di sini. Jadi apakah di sini kita melihat untuk menjadi bearish? Ya, ini memang bisa menjadi bearish, dan apakah kita bisa tembak untuk mencari swing berdasarkan time frame H4? Kalau kalian mau meresikokan 700-800 pip ke atas, ya, at least stop loss di 4400 dengan harga sekarang 4318 sih tidak menjadi masalah. Dan ingat di sini kita ada satu candle tidak punya ekor di sini. Dan apakah candle tidak punya ekor di sini akan dihajar sama market untuk ke depannya atau enggak? Ya, ini akan menjadi titik penentu. Memang sih di sini di bagian bawah di sini kita masih ada candle punya ekor juga ya. Ini gap di hari Senin ini belum ketutup juga kalau versi FXCM. Ya. Dan juga dari segi support resistance pun ini H4-nya tidak mau tutup di bawah 4235. Ya, dia marketnya nggak mau tutup di bawah 4235. Jadi secara H4 ini kalau dibilang ini marketnya masih bullish, ya ini bullishnya hanya sebatas pergerakan terakhirnya ya bullish. Cuman menurut saya di sini ini lebih ke back to bearish sih sebenarnya. Ya, ini lebih condong saya ngelihatnya ini sebagai back to bearish. Kapan ini back to bullish atau enggak internalnya? Ya ini internalnya kalau terjadi change of character di sini, ini kemungkinan marketnya akan naik. Kalau dia marketnya naik, ya kehalang ini sebagai daily tadi resistannya kan, dan terjadi sekali lagi yang namanya H4 bearish divergent, ini marketnya justru akan langsung ngedown ke bawah jauh. Ya, ini hati-hati. Oke, jadi H4 kalau dibilang sekarang pergerakannya bearish, ya jujur secara internalnya ini adalah bearish ya. Karena sekali lagi dia ngebuat high, low, high dan sudah ada lower low. Gitu ya. Jadi saya pribadi ini H4 sudah back to bearish lagi sebenarnya. Hanya saja apakah kita akan ngambil sell ini masih menjadi tanda tanya sebenarnya. Oke. Sekarang kita ke H1. Sebelum balik lagi H4 ya, kita juga H4 ketemu yang namanya support become resistance di sini ya, yang dimana di harga 4425 di sini awalnya ya kan. Ini sebagai supply di daily ya kan, yang segede gambreng di sini, dan ini sebagai support resistance aja di 4427. Ya, sekarang kita ke H1. Secara di H1 sekarang kalau kita lihat marketnya bagaimana ya? Marketnya di sini secara H1 back to bearish sebenarnya ya, secara internal. Oke, secara internal sudah back to bearish. Oke. Kenapa saya bilang bisa saya bilang ini sebagai back to bearish? Karena sekali lagi internal H4 itu adalah swing H1.
dia ngebuat high, ya kan, kemudian dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat high, dia break ke bawah, udah, ini terjadi change of character. Nah, saya lebih prefer nih ngeliatnya sebenarnya sudah back to bearish. Dan kapan ini sebenarnya kita bisa cari sell aman, sell di bawah sebenarnya. Sebenarnya ini ya 4245 dan 4235 ya, ini sorry. Sebenarnya sih ada dua ya. Harus coba ya. Ya, sebenarnya sih ada dua ya. Ada dua di sini. Dari 45 sampai 25 ya. Ini merupakan, bisa saya bilang sebagai resistance become supportnya yang cukup valid di sini ya. Dari 45 sebagai daily ketemu H1 4125 sih. Sorry, 4225 sebenarnya. Jadi ini merupakan RBS-nya. Ya kan, ini sebagai resisten, di break, di tes, drop, di tes lagi drop, di tes lagi sebelum akhirnya pecah di hari Senin, gap besar. Kemudian marketnya ditutup turun untuk nutup gap. Tapi dia masih ketahan di atas 21 atau enggak di atas 20 di sini. Jadi marketnya di sini masih cenderung untuk naik. Dan kapan ini sebenarnya bisa back to bearish? Secara ekstrim ya. Ya udah, ini marketnya tinggal tunggu aja ngebuat yang namanya breakout structure di bawah. Karena ini sekali lagi ini adalah marketnya ngebuat liquidity di bawah di sini. Ya, ini low pertama ya di 4200, kemudian 4175, 4170 mepet, dan terakhir di 4130. Jadi kecenderungannya adalah kalau ini memang marketnya mau turun ya kan, berhenti di sini. Dia turun ya kan, turun ngambil liquidity ya, ngambil liquidity, naik retrace, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa cari sell di sini. Target sampai mana? Sampai 4100 ya, untuk ngetes resistance become supportnya di 4100 bisa. Kalau enggak kalian mau jauhkan sampai ke liquidity di sini di 4040, wah silahkan, boleh sih ya. Jadi kalau mau cari aman sell adalah tunggu marketnya di bawah 4220 sih. Tunggu di bawah ini, retest, konfirmasi, cari sell. Kalau sekarang cari sell bagaimana sebagai untuk bisa swing? Memang secara Fibonacci sih ini sekarang marketnya seharusnya kena 61 sih. Ya, sudah kena 61. Kalau ditanya support resistance sekarang sih secara H1 saya juga agak bingung ya, karena di sini agak pelik di sini. Ya. Di harga kisaran 4375 ini kenanya daily, di sini juga ada satu candle nggak punya ekor ya kan, market buka drop langsung. Ini beneran nggak ada ekor sama sekali tuh kan, jadi agak sedikit payah nih sebenarnya. Jadi bukannya nggak bisa sell di sini ya, cuma kalau kalian ngide untuk cari sell di sini ya udah stop lossnya kan jauh tuh ya, 700 pips sendiri ya, silahkan aja sih. Ya intinya H1 sekarang kalau dilihat ini bearish ya, ini sekarang H1 bearish. 15 menit bagaimana? 15 menit sebenarnya secara internalnya ini ketentuannya akan berakhir di sini berishnya. Ya, karena 15 menit terakhir adalah dia itu ngebuat low, lower high, dan lower low. Gitu. Jadi secara 15 menit ini tinggal marketnya itu, kalau dia break di atas 4330 ini akan menjadi change of character, yang berarti kalau ini terjadi change of character, marketnya akan berusaha untuk nutup gap di sini. Ya bukan nutup gap, nutup candle nggak punya ekor di sini, nabrak 4420-nya, baru dia akan push jauh ke bawah. Makanya tadi saya bilang ya kan, selama daily masih di bawah 4375, bisa untuk tembak cari swing sell. Tapi kalau misalnya daily lewat 4375 close, kemungkinan kalian sudah kena stop loss, atau enggak kalian cut aja dan tunggu nanti di kisaran sini sekitaran 4400 ke atas sampai 4500 sebagai tembakan kedua swingnya gitu. Jadi kalau sekarang ingin cari sell sekarang ya nggak masalah, asalkan daily tidak di atas 4375. Kalau di atas 4375 kalian cut, cari lagi satu di sini ya, kisaran 44 kayak tadi lah ya yang saya katakan di awal, di dailynya ketemu baru cari sellnya lagi. Oke. Atau enggak cari lebih aman adalah ya udah kayak tadi ya, di time frame H1 tunggu itu di bawah 4220, retest ketika dia sudah ngambil low di sini ya kan, ketika dia sudah ngambil low di sini naik kemudian terjadi pembalikan, kalian bisa cari sell.
Jadi swing sell itu tidak menentukan di mana yang bagus ya. Karena sekali lagi dari 4.200 sampai ke 4.040 di sini ya, itu 2.000 pip sendiri juga loh ya. Dari sini ke sini itu 2.000 pip. Jadi jangan salah. Even kalian sell di bawah 4.200 pun ini 2.000 pip sendiri. Jadi terserah kalian mau langsung di sini atau mau tunggu di atas di sini atau mau tunggu di bawah. Ya itu silakan sih sebenarnya. Oke, jadi yang penting sekarang adalah kalau dibilang semua market bearish, yes, semua ini marketnya bearish dan saya lebih prefer untuk tetap cari sell sekarang. Oke? Jadi kalau cari sell sekarang bagaimana nih ya? Apakah bisa untuk minimal at least 15 menit atau enggak 5 menit? Kalau ada yang ngide untuk cari sell per 5 menit ya. Kalau ada marketnya di bawah 4.300, wah ini jauh sih ya. Cuman ya udah sih nggak masalah. Kalau ada marketnya di bawah 4.300, kalian ngide untuk cari sell ya silahkan ya kan. Target sampai daily-nya 4245 di sini juga nggak masalah, jauh juga ya kan. Dari di bawah 4.300 sampai sini 600 pip juga. Ini 4.306 ya. Karena terakhir 5 menitnya itu adalah dia masih ngebuat high low, high low, high low, high low, high ya. Jadi kalau dia bisa break di bawah 4306 ya itu bisa cari sell. Oke, yang penting at least ini tidak break di atas 4330, itu aja ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Untuk nanti malam kita tidak ada news yang penting banget sih ya, sudah habis semuanya. Dan impact dari geopolitik apakah akan bisa mempengaruhi pergerakan lagi ya, kita tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Karena kalau dilihat sekali lagi ya, saya untuk antara gold di sini lebih ngelihatnya adalah sudut pandang gold dengan yield. Karena momok dari inflasi akibat krisis energi di sini tidak akan cepat bisa ditangani. Even itu selat Hormuznya sudah dibuka. Oke, jadi untuk sekarang momok untuk di gold lebih berat kepada suku bunga dan juga yield ataupun imbal hasil obligasi. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kalau ada yang mau cari swing silahkan tunggu konfirmasi. Kalau misalnya enggak, ya jangan dipaksain. Entah ini akan menjadi minggu bagus buat tembak swing atau minggu depan bisa menjadi tembak swing. Udah itu doang sih sebenarnya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.